Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran 6 dari tema 3, subtema 3. Sekarang pembelajaran ke-6. Pembelajaran pada saat ini kita akan belajar tentang membaca jam ya. Nah, ini ada contoh beberapa alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Yang sudah sering kita kenal ini adalah ada jam dinding, ini ada jam meja, jam digital ya. Kalau ini yang biasa digunakan masa lalu ya, ini ya. Yang ini biasa digunakan pada masa lalu. Ini adalah jam pasir. Tapi untuk saat ini yang sering kita gunakan adalah ada jam dinding, ada jam meja ya, atau jam pada HP atau yang lainnya ya. Baik, bagaimanakah untuk menentukan jam ya, kalian perhatikan pada pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak, kalian perhatikan gambar jam berikut ya. Ini jam itu dimulai dari angka 12 ya, dari angka 12 terus berjalan ke angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai kembali lagi ke 12 ya. Nah, setiap melangkah ini ya, dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya, ini memerlukan waktu selama 5 menit ya. Ya. Jadi setiap meloncat ya, melangkah ini butuh waktu 5 menit ya. Maka dari 12 ke angka 1 5 menit, ke angka 2 tambah 5 menit lagi berarti 10 menit, ke angka 3 tambah 5 lagi berarti 15 menit, tambah 3 lagi ke angka 4 berarti 20 menit, ke angka 5 tambah 5 lagi berarti 25, ke angka 6 tambah 5 lagi 30 dan seterusnya ya. Sampai di
11, ini berarti 55. 10 ini 50, ini 45, yang ini 40, ini 35 ya, itu. Nah, jam itu memiliki jarum yang utama adalah pendek dan jarum panjang. Ada lagi yang kecil ya. Yang kecil ya itu berputar cepat ya. Tapi yang paling utama adalah yang pendek, yang panjangnya sama yang pendek ya. Untuk yang jarum panjang menunjukkan menit ya, menghitung menit. Untuk yang pendek itu menunjukkan jam ya. Nah, misal di sini yang panjang menuju ke angka 12, yang pendek menuju ke angka 3 atau menunjuk angka 3. Jam berapakah ini? Nah, kalau begini ya, ini 12 ya, yang menit ini, yang panjang ini 12, yang ini 3, ini yang ini jam, berarti ini jam 3. Jam 3. Yang ini karena tepat 12, berarti ini lebihnya 0 ya, atau tepat ya. Nah, tepat ya, maka ditulis dengan jam 03.00 ya. Penulisannya begini. Jam 03 ya, 2 angka ya. 2 angka karena ini 3 maka cukup 0 saja. 03. Terus lebihnya ini jarak batas antara jam dan menit. Lebihnya ini 00. Kenapa 00? Karena ini tepat di angka 12 ya. Belum melewati angka 12. Jadi jarum yang panjang ini belum berjalan. Masih di angka 12. Maka menitnya adalah 00. Lengkapnya dibaca 03.00 atau jam 3. Baik, sekarang perhatikan ini. Nah, di sini anak-anak yang panjang ini sudah melewati 12 ya. Nah, berarti ini jam ini menunjukkan lebih ya. Lebih berapa menit? Nah, karena ini dari 12 ke angka 1 ya. Dari 12 menuju ke angka 1 tadi sudah kita ketahui bahwa dari 12 ke angka 1 ini 5 menit. Maka ini menunjukkan bahwa jam ini melebihi 5 menit atau lebih 5 menit. Jam berapakah ini? Nah, yang panjang di angka 3. Berarti ini jam 3. Jam 3 lebih 5 menit ya. Ditulis 03.205. 05 menunjukkan lebihnya 5 menit. Yang ini boleh titik 2, boleh titik 1 ya. Boleh satu saja titiknya boleh. Tapi seringkali biasanya ditulis titik 2 begini ya. Jadi ini karena yang panjang ini di angka 1, berarti ini melewati 12 menuju angka 1, maka jam ini lebih 5 menit ya. Maka ditulis yang panjang ini di 3 kan, berarti jam 3 lebih 5 menit. Nah, berikutnya ini jam berapakah ini? Nah, kalian perhatikan jarum panjang dan pendek. Ya, selalu setiap untuk jam diperhatikan yang panjang dan yang pendek. Perhatikan yang panjang. Yang panjang ini ada di angka 2. Nah, berarti ini lebih ya, karena melewati angka 12 itu berarti lebih. Jadi kalau yang panjang ini melewati angka 12 itu namanya lebih ya. Nah, lebih. Lebih berapakah ini jam ini? Ya, karena ini setiap melangkah ini 5 menit. Berarti ini 5 ditambah 5 berarti 10 menit. Jadi lebihnya 10 menit. Jam berapakah ini? Yang pendek ini kemana? Ke angka 3. Berarti ini jam 3 lebih 10 menit. Ya. Nah, ditulis begini. 03.2 atau titik 10. Berarti ini menunjukkan jam 3 lebih 10 menit. Ya, cara penulisannya begini ya. 03.10. Nah, sekarang ini jam berapakah ya? Yang pendek sama yang panjang numpuk. Nah, menumpuk di angka 3. Ya. Tetap ya, diperhatikan yang pendek sama yang panjang. Yang pendek di mana? Yang pendek di angka 3. Ya. Yang panjang di mana? Juga di angka 3. Nah, ketika yang panjang di angka 3, berarti ini lebih.
ya. Berapa lebihnya? Dihitung dari 12. Satu langkah itu 5, langkah lagi 5 berarti 10, melangkah lagi 5 berarti 15. Ya. Jadi kalau yang pendek yang panjang di angka 3 berarti lebih 15. Jam berapakah? Yang pendek di angka 3 berarti jam 3. Yang panjang di angka 3 berarti lebih 15. Berarti ini ditulis 03.15. Ya. Berikutnya kalian perhatikan. Nah, di sini anak yang panjang sudah ada di angka 6 ya, ada di angka 6 ya. Berarti ini lebih kan? Lebih berapakah? Dihitung dari 12 ya. Dari 12 ini menuju ke angka 6 butuh waktu berapa menit ya. Kita hitung. Saat ini 5 ya. Tambah sini 10, tambah sini 15, tambah sini 20, tambah sini 25, tambah sini 30. Berarti kalau yang panjang di angka 6, lebihnya adalah 30 menit ya. Nah, ini menunjukkan setengah lingkaran ya. Dari 12 menuju ke 6 ini menunjukkan setengah lingkaran. Jadi seringkali dibaca setengah jam. Gitu ya. Nah, terus yang panjang yang pendek di mana? Ternyata yang pendek ada di sini. Ya, antara 3 dan 4 ya. Tetapi yang pendek ini belum lurus ya, belum tepat pada angka 4. Berarti ini belum jam 4 ya. Tapi ini jam 3 ya, jam 3. Karena lebihnya sudah melebihi 15 ya. Maka yang pendek biasanya itu melewati angka 3 ya. Kalau tadi jam 3.15 pas ya, tepat ya, lurus gitu ya semuanya. Nah, karena sudah melebihi angka 3, maka biasanya yang pendek ini akan berjalan ya, berjalan. Ya, jam berapakah ini? Ini adalah jam 3. Kenapa jam 3? Karena melewati angka 3 belum tepat angka 4. Berarti ini jam 3. Jam 3 lebihnya berapa? Tepat pada angka 6 berarti lebihnya 30 menit. Ya, bisa ditulis menjadi jam 3.30. Ya. Ya. Jam 3.30 menit. Ya, atau kadang-kadang sering dibaca jam setengah 4 ya. Setengah 4 belum tepat angka 4 tapi jam dibaca jam setengah 4 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini perhatikan jarum jamnya. Yang panjang tepat di angka 12, yang pendek tepat di angka 2. Nah, jam berapakah ini? Kalau begini, karena yang pendek di angka 2, yang panjang tepat di angka 12, maka disebut jam 2 tepat ya. Ditulis jam 2.00. Kenapa 00? Karena yang panjang tepat di angka 12. Belum melebihi angka 12. Baik, berikutnya kalian perhatikan ini. Nah, yang ini Nana, yang panjang ada di angka 9. Nah, berarti kalau di angka 9 berapa menit ya lebihnya? Kita hitung. Tadi dari 12 menuju ke angka 6 itu butuh waktu 30 menit. Ya kan? Sebelumnya tadi sudah kita pelajari ya. Jadi kalau dari 12 menuju ke 6 ini, ya dari 12 jalan, yang sampai menuju ke 6, yang panjang ini membutuhkan waktu 30 menit. Ya, maka ditambah aja 30, ke sini 35, ke sini 40, ke sini berarti 45. Karena setiap melangkah itu 5 menit. Berarti yang panjang ini menunjukkan lebih 45 menit ya. Sekarang yang pendek. Yang pendek ini menuju kemana ya? Menunjukkan angka berapa. Nah, yang pendek ternyata ada di
antara 10 dan 11 atau ini mendekati 11 ya. Nah, jam berapakah kalau begitu? Ingat bahwa jika belum tepat ya di angka yang ditunjuk misalnya 11, maka ini artinya belum jam 11. Berarti jam 10 ya. Maka ini adalah menunjukkan jam 10 ya, jam 10 lebihnya 45. Kenapa jam 10? Karena belum tepat pada angka 11 dan yang pendek belum tepat di angka 12 ya. Maka ini berarti masih jam 10. Atau lebih dikenal dengan jam 10 kurang seperempat, karena dari 9 menuju ke sini hanya butuh seperempat lingkaran ya, ini seperempat lingkaran. Kadang-kadang disebut dengan jam 10 kurang seperempat ya. Nah, bagaimana penulisannya? Maksudnya adalah jam 10 lebih 45 menit karena yang panjang di angka 9. Atau lebih dikenal karena menuju ke 12 butuh seperempat lingkaran ini, lingkaran jam ini, kadang-kadang dikenal dengan jam 11 kurang seperempat ya. Jam 10 lebih 45 atau jam 11 kurang seperempat. Ya, nah berikutnya ini. Perhatikan yang panjang masih di angka 9 ya, berarti ini lebih 45. Bagaimana yang pendek? Nah, yang pendek ini melewati ya, meninggalkan angka 2. Meninggalkan jam 2. Ya. Tapi belum tepat angka 3 ya. Maka ini dibaca jam 2. Jam 2 lebih, karena ini di angka 9 berarti lebih 45 ya. Nah, maka ditulis 02.45, jam 2 lebih 45 ya. Nah, berikutnya ini. Nah, jam berapakah ini? Ya, maka diperhatikan yang pendek sama yang panjang. Yang panjang ini di angka 11. Berarti ini menitnya ya lebih berapa menit? Ya, kita hitung ya. Tadi kalau yang panjang di angka 9 itu 45, ya kan? 45 tambah menuju ke 10 berarti tambah 5 ya. Berarti 50. Tambah 5 lagi ya, karena dari 9 ke 10 kan tadi itu ini kan 45 ya, tambah sini 5 50 ya. 50 tambah sini 55. Berarti lebihnya adalah 55. Jam berapakah ini? Apakah jam 5? Nah, belum jam 5 karena ini belum sampai ke 12. Ya, dan ini belum sampai 5, tapi meninggalkan 4. Berarti ini artinya jam 4 ya. Karena belum jam 5 berarti jam 4. Jam 4 lebih 55 menit atau sering disebut dengan jam 5 kurang 5. Karena dari 11 ke 12 ini butuh waktu 5 menit ya. Jadi sering disebut jam 5 kurang 5 atau jam 4 lebih 55 ya. Nah, tulis jam 4 lebih 55 ya. Anak-anak, demikian ya penjelasan tentang jam ya. Kalau kalian masih belum paham, nanti bisa dipelajari kembali di rumah ya. Nah, bisa diulang-ulangi lagi biar lebih paham ya. Anak-anak, setelah kalian tadi mengikuti ya, memperhatikan bagaimana penjelasannya, sekarang bisa kita coba untuk membahas ya yang ada di bukumu ya. Kalau kalian punya bukunya sudah dibuka atau bisa diperhatikan di sini ya. Nah, yang pertama yang coba kalian perhatikan, ada jarum pendek, jarum panjang ya. Yang pendek di mana ini? Yang pendek di angka 7. Yang panjang di angka 8. Berarti ini lebih berapa? Nah, bisa kita hitung ya dari sini ya.
Kalau yang pendek ini yang panjang ini di angka 6 berarti lebih 30. 30 tambah ke angka 7 berarti tambah 5, ke angka 8 tambah 5 lagi. Berarti 30 dari sini 30, 35, 40 ya. Maka ini jam 7 lebih 40 menit ya. Dan seterusnya ya, yang lainnya pasti bisa kalian kerjakan sendiri ya. Tinggal menyocokkan nanti ini mana yang paling tepat. Kalau yang pertama tadi itu jam 7.40 ya, berarti dari sini menuju ke sini ya, yang cocok ya. Nah, yang lainnya bisa dicek sendiri nanti. Nah, berikutnya, nah ini juga sama, anak-anak. Ini juga meletakkan ya, memasangkan jam yang tepat ya. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, bisa dicek misalnya yang A ya. Yang A ini yang pendek itu di angka 7, sedangkan yang panjang itu di angka 4 ya. Yang panjang ini berarti lebih, kalau di angka 4 berarti lebih 20. Maka ini bisa dibaca 07 lebih 20 ya, nanti bisa disesuaikan. Baik anak, pembelajaran kita kali ini saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang cara menghitung jam ya, itu bisa memberikan wawasan pada kalian semua. Kalian lebih mengerti, lebih paham, sehingga ketika melihat jam kalian bisa membacanya. Selain itu anak-anak, tentu ilmu yang sudah kalian peroleh ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, membuat kalian semakin pintar, membuat kalian semakin cerdas, dan juga tentu tidak kalah pentingnya adalah menjadi kalian anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga berbakti kepada orang tua. Amin. Baik anak, Pak Ekor akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.